Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah, jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya nikmat yang sangat besar yang pantas untuk kita syukuri, yakni Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk melangkahkan kaki-kaki kita menuju majelis ilmu. Melangkahkan kaki-kaki kita untuk menuju majelis ilmu. Karena ini masuk dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, ya, sebagaimana melangkahkan kaki-kakinya menuju majelis ilmi, maka Allah akan mudahkan baginya, bagi orang tersebut, suatu jalan menuju surga. Ini tentunya keutamaan yang besar yang pantas bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, termasuk nikmat Allah mudahkan bagi kita dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga pengikut-pengikutnya yang bersabar di dalam meniti jalannya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan membaca kitab Masail Jahiliyah, perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelisihinya, mengingkarinya. Yakni kita masuk di masalah yang ke-31 di halaman 120, terjemah kita 120. Yakni dengan judul Adawatuhum lid-dinil haqqi wa mahabbatuhum lid-dinil batil. Mereka ini orang-orang jahiliyah ini, mereka memusuhi agama yang hak. Mereka memusuhi agama yang hak dan mereka mencintai terhadap agama yang batil, ajaran yang batil. Ya. Ini salah satu sifat mereka, orang-orang jahiliyah yang mereka memusuhi agama yang batil, agama yang hak. Nanti akan dijelaskan oleh pensyarah di buku kita ini. Berkata penulis, wahya min a'jabil ayati aidan. Dan ini juga termasuk salah satu tanda yang sangat menakjubkan, mengherankan yang ada pada mereka orang-orang jahiliyah. Mereka mu'adatuhum ad-din alladhi intasabu ilaihi ghayatal adawah. Mereka ini sangat memusuhi agama yang mereka menisbatkan dirinya kepadanya. Jadi mereka ini orang-orang jahiliyah, terkhusus orang-orang Yahudi nanti yang akan dijelaskan, yakni mereka memusuhi agama yang mereka sendiri menisbatkan dirinya ini kepada agama tersebut. Tapi justru mereka memusuhinya. Wa mahabbatuhum dinal kufaril ladina aduhum wa adu nabiyahum wa fi'atahum ghayatal mahabbah. Dan mereka sangat mencintai agamanya orang-orang kafir,
orang-orang yang mereka ini memusuhi mereka. Orang-orang kafir ini benci, memusuhi mereka sendiri, orang-orang Yahudi ini khususnya. Dan memusuhi nabi-nabi mereka dan kelompok mereka dengan sangat bencinya, sangat cintanya. Mereka cinta kepada agamanya orang-orang kafir. Jadi ngomong apa? Benci atau cinta tadi? Mereka orang-orang jahiliyah ini apa? Cinta kepada agamanya orang-orang kafir. Yang orang-orang kafir ini benci kepada mereka. Dan benci kepada nabi-nabi mereka. Dan kelompok mereka dengan sangat cintanya. Sangat cintanya mereka, orang-orang jahiliyah ini kepada mereka. Agamanya orang-orang kafir. Kama fa'alu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma atahum bidini Musa alaihi salam. Sebagaimana mereka lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang kepada mereka orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi dengan membawa agamanya Nabi Musa alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan kan syariat yang beliau bawa ini, membenarkan Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Mendakwahi orang-orang Yahudi dari kalangan ahli jahiliyah. Mereka apa? Mereka menolaknya, mereka mengingkarinya. Wattaba'u kutubas sihri wa hiya min dini ali fir'aun. Dan mereka apa? Justru mereka mengikuti buku-buku sihir, dan itu adalah apa? Termasuk agamanya para pengikut Fir'aun. Agamanya Fir'aun, pengikut Fir'aun ini kan sihir, terkenal dengan sihirnya. Yang diajarkan sihir. Mereka justru malah mengikuti ini kitab-kitab sihir ini daripada mengikuti apa yang disebutkan dalam kitab Taurat. Jamaah rahimakumullah, kita baca penjelasan dari Asy-Syarih hafizallahu taala. Beliau mengatakan di antara tradisi jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tradisi mereka, kebiasaan mereka orang-orang ahli jahiliyah, mereka memusuhi agama. Mereka memusuhi agama yang mereka diperintahkan untuk mengikutinya. Mereka memusuhi agama mereka yang mereka diperintahkan untuk mengikutinya. Dan mereka apa? Justru mengikuti agama dari musuh mereka. Idz ma'lumun, karena sama-sama sudah diketahui annal yahud, bahwasannya orang-orang Yahudi itu kanu ala dini Musa alaihissalam. Bahwasannya namanya Yahudi itu apa? Agamanya di atas agama Nabi Musa alaihissalam. Namanya orang Yahudi. Agama Yahudi ini apa? Dibangun di atas agamanya Nabi Musa alaihissalam. Dan mereka juga mengetahui sebenarnya bahwasannya anna aduwahum huwa Fir'aun. Bahwasannya musuh mereka inilah Fir'aun. Orang Yahudi paham agama yang mereka apa? Mereka menisbatkan dirinya ini apa? Agamanya Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun itu musuhnya. Begitu juga wa alu Fir'aun, dan juga pengikut-pengikutnya Fir'aun. Yang mana mereka alladzina kanu yasumunahum su'al adab, yang mereka menyiksa mereka dengan siksaan yang berat. Fir'aun dan bala tentaranya menyiksa mereka orang Yahudi dengan siksaan yang berat. Yaqtuluna abna'ahum, bahkan membunuh anak laki-laki mereka. Ketika lahir anak laki-laki, mereka dibunuhnya. Wa yastahyuna nisa'ahum, dan membiarkan hidup anak perempuan-perempuan mereka.
wa yasta'milunahum fi akhassil harf, dan mereka ini Fir'aun dan barantaranya memperkerjakan mereka pada pekerjaan yang hina, pada pekerjaan yang hina. Ila an ba'atsallahu nabiyahu wa kalimahu Musa alaihissalam, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada mereka. Fa khallassahumullahu ala yadihi min aduwihim, kemudian Allah selamatkan mereka orang-orang Yahudi ini melalui tangan Nabi Musa alaihissalam dari musuh mereka, yakni Fir'aun dan bala tentaranya. Wa azzahum bihi, dan Allah memuliakan mereka, wa akramahum, sama ya, memuliakan mereka. Wa khadala aduwahum, dan Allah mengalahkan mereka, musuh-musuh mereka, wa aghraqahum, dan menenggelamkan mereka, wa hum yanzuruna ilaihi, dan mereka orang-orang Yahudi menyaksikan itu. Wa aqarra a'yunahum bidzalik, dan mereka bergembira dengan hal itu. Ketika apa? Allah mengalahkan Fir'aun dan bala tentaranya, mereka orang-orang Yahudi gembira. Mereka orang Yahudi mengakui, mereka menisbatkan dirinya di atas agama Nabi Musa alaihissalam, dan Fir'aun dan bala tentara adalah musuh mereka. Dan musuh mereka. Kemudian wa kana fit Taurah allati baina aydihim, dan yang di hadapan mereka yang ada di dalam Taurat, wahia kitabullah, yakni kitabullah ta'ala, alladzi ja'a bi Musa alaihi salatu wassalam, yang datang dengannya Musa alaihi salam. Nabi Musa datang dengan membawa kitab Taurat ini di hadapan mereka orang-orang Yahudi. Jadi yang menjadi sumber hukum mereka, kitab suci mereka, al-Yahud, yakni apa? At-Taurat, yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan kana fiha awsafu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam kitab Taurat disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal amru bittiba'ihi, dan di dalam kitab Taurat ada perintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, yakni disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat yang ke-157. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Yakni orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Disebutkan di sini bahwasannya orang yang selamat, yakni orang-orang yang mengikuti Rasul yang ummi, yang namanya sifat-sifatnya itu tertulis di dalam At-Taurah dan Injil. Mereka mengetahuinya ini, orang-orang Yahudi mengetahuinya. Yang Nabi tersebut menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf, melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka yang halal, yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka, menghilangkan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengkabarkan bahwasannya Nabi yang ummi ini, Nabi akhir zaman ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di kitab Taurat dan Injil. Mereka mengenalnya. Mereka orang-orang Yahudi mengenalnya. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Karena saking jelasnya di dalam kitab mereka. Akan tetapi ada suatu sebab yang mereka akhirnya tidak menerimanya. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni apa? Karena hasad. Ya, nanti akan disebutkan karena hasad. Dijelaskan oleh Syarih Hafizullah taala bisababi annahum syaddadu, dengan sebab awalnya mereka ini keras, mereka ini orang-orang Yahudi menekan syariat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Fasyaddadallahu alaihim, maka kemudian Allah pun menekan mereka. Sehingga apa? Wa harrama alaihim thayyibatin uhillat lahum. Dan Allah haramkan bagi mereka perkara-perkara yang baik. Kemudian Allah haramkan bagi mereka sebenarnya itu perkara-perkara yang baik yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka. Karena apa? Bisababi kufrihim wa inadihim, dengan sebab kufurnya mereka, ingkarnya mereka orang-orang Yahudi dan penentangan mereka terhadap syariat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Falau amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la wada'allahu anhum hadhil asar wa hadhil aghlal. Maka kalaulah seandainya mereka ini orang-orang Yahudi mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah akan hilangkan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu ini. Belenggu-belenggu ini, yakni Allah tekan mereka dengan mengharamkan perkara-perkara yang baik yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka. Ini kan beban sekali, ya kan? Perkara-perkara yang baik diharamkan. Ini kan apa? Sesuatu yang beban, belenggu yang berat. Kalau mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan hilangkan beban-beban dan belenggu-belenggu ini. Walakinnahum akhadahum al-hasadu. Akan tetapi apa? Penyakit hasad ini menimpa mereka. Penyakit hasad menimpa mereka. Hasad ini apa? Hasad ini apa? Abudu ni'matillahi ala ghairih wa tamanni zawaliha, yakni benci terhadap nikmat Allah yang ada pada selainnya. Dia benci kalau ada orang lain itu mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, dan dia berharap agar nikmat itu hilang darinya. Ini hasad namanya, penyakit hasad. Naudzubillah min dzalik. Hasad ini penyakit, ya. Penyakit yang susah obatnya, enggak ada di rumah sakit, di apotek, ya obatnya susah. Hasad ini. Jadi hasad ini seseorang yang benci apabila orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan berharap nikmat itu hilang darinya. Ya, ini hasad. Dan hasad ini menimpa orang Yahudi ini. Mereka iri, ya bahasa kita iri dengki gitu ya. Kemudian hasad ini diartikan iri dengki. Tapi dengan definisi yang khusus tadi. Dia benci ditambah apa?
Dia ingin nikmat itu hilang. Waqalu, mereka mengatakan, orang-orang Yahudi mengatakan, kaifa yakunu hadan nabiyyul mau'udu fi akhiriz zamani minal arabi wa min bani Ismail. Bagaimana nabi yang dijanjikan di akhir zaman ini berasal dari orang Arab dan dari keturunan Ismail alaihissalam. Bagaimana mungkin? Ya bagaimana? Mereka tidak setuju. Mereka iri apabila nabi yang dijanjikan di akhir zaman bukan dari kelompok mereka. Tapi Allah justru mengutus nabi akhir zaman ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan dari Bani Ismail, dari keturunannya Nabi Ismail ibni Ibrahim alaihi wassalam. Mereka hasad. Al-laiqu, mereka mengatakan al-laiq, yang pantas itu an yakuna hada min Bani Israil. Yang pantas itu bahwasannya nabi ini dari Bani Israil. Wala yakunu min Bani Ismail, dan bukan dari keturunannya Ismail alaihissalam. Hakadha qalu, seperti ini yang mereka ucapkan dari orang-orang Yahudi. Ya. Mereka iri ketika nabi akhir zaman ini dibangkitkan atau diutus dari keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Mereka iri, tidak mau beriman. Tidak mau beriman. Fahasadu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ummatahu. Maka mereka iri dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya. Kenapa kepada mereka diturunkan nabi akhir zaman ini? Kenapa bukan dari golongan kami, kelompok kami, Bani Israil? Wa kafaru bih, dan mereka kufur kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum ya'lamuna annahu Rasulullah, dalam keadaan mereka orang-orang Yahudi mengetahui bahwasannya inilah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, inilah Rasulullah, utusan Allah. Persis sama sebagaimana disebutkan dalam Taurat mereka. Walladhi hamalahum ala hada, dan yang membawa mereka kepada ini, kepada pengingkaran mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwal hasadu wal kibru wal iyadu billah. Yakni al-hasad, iri dengki. Kenapa kenikmat Allah ini diberikan kepada yang selain dari Bani Israel? Mereka iri dengki, hasad. Dan juga karena kibr, sombong. Karena kesombongan mereka. Karena menganggap mereka adalah apa? Kaum terbaik. Kaum yang diutus di dalamnya banyak para nabi. Bani Israel ini kan paling banyak nabi itu kepada mereka, nabi dan rasul. Bahkan setiap kabilah ada nabinya. Mereka Bani Israel. Mereka sombong, ya mereka sombong. Al-kibr. Al-kibr itu apa? Sombong itu apa? Apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Ya, ini apa? Tidak mau menerima kebenaran dan juga meremehkan, menyepelekan orang lain, menyepelekan manusia. Sombong. Merasa dirinya ini lebih, sehingga sudah tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Dan juga karena menyepelekan manusia, meremehkan manusia. Yang lain itu apa? Bodoh. Yang lain itu rendah. Ini membawa mereka orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian jamaah rahimakumullah. Walamma kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu kafirina bi Musa alaihi salam. Dan ketika mereka orang-orang Yahudi ini kufur, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti mereka apa? Kafiri Nabi Musa. Maka berarti mereka telah kufur kepada Nabi Musa alaihi salam. Karena barang siapa kufur, mengkufuri salah satu nabi dan rasul, maka sama saja dia telah kufur kepada seluruh rasul. Ya. Maka ketika dia kufur tidak beriman kepada salah satu rasul, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah kufur kepada nabi yang diutus kepada mereka sendiri, yakni Nabi Musa alaihissalam. Wa bi kitabihi alladhi huwa Taurah, dan juga mereka telah kufur terhadap kitabnya Nabi Musa, yakni At-Taurah. Mereka telah ingkar kufur terhadap At-Taurah. Fakafaru bit-Taurah allati 'indahum. Mereka telah kufur terhadap Taurah yang ada di sisi mereka. Min ajlil hasadi li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang Yahudi. Adanya jam berapa? Iya, ini orang-orang Yahudi. Ketika mereka ditanya, apa agamamu? Maka mereka akan menjawab apa? Mereka akan menjawab agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka akan menjawab agama yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Bahkan mereka mengetahui Fir'aun musuh mereka. Bahkan mereka mengetahui Fir'aun ini musuh mereka. Akan tetapi realitanya apa? Realitanya mereka mengingkari Taurat. Tidak beriman kepada Taurat. Karena mereka tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Taurat, yakni apa? Agar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka apa? Mengganti. Justru mereka ini orang-orang Yahudi, mereka mengganti kitab Taurat dengan buku-buku sihir. Mereka mengganti kitab Taurat dengan buku-buku sihir yang merupakan agama dari musuh-musuh mereka, yakni Fir'aun. Karena sihir telah menyebar dalam masyarakat Fir'aun, mereka meninggalkan wahyu yang diturunkan dan mengambil sihir yang merupakan milik musuh-musuh mereka. Ini yang terjadi pada mereka orang-orang Yahudi. Ini sungguh perkara yang sangat mengherankan. Ketika mereka menisbatkan dirinya kepada agamanya Nabi Musa, justru mereka mengamalkan amalan yang dikerjakan musuh-musuh dari Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga kita kaum muslimin ketika kita ditanya, maka kita akan apa? Menjawab kita ini menisbatkan kepada Islam. Kita ini muslim. Kita ini muslim. Akan tetapi apa? Ada sebagian manusia yang mereka justru apa? Mereka melakukan perkara-perkara yang itu bertolak belakang dengan Islam itu sendiri. Contohnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kesyirikan. Ya jelas melarang kesyirikan. Agama Islam ini bertentangan dengan namanya kesyirikan.
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi anehnya orang-orang yang menisbatkan kepada Islam ini apa? Mereka sangat kental bermuamalah dengan kesyirikan ini. Bahkan mereka menganggap ini suatu ibadah yang mereka kerjakan ini. Bukan kesyirikan yang bertentangan dengan Islam. Ya banyak kita saksikan dari mereka orang-orang yang menisbatkan Islam, mereka apa? Mereka berdoa kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang sangat nampak sekali. Mereka mengagungkan apa? Kuburan-kuburan. Mereka memakmurkan kuburan-kuburan. Masjid-masjidnya apa? Lengang kosong. Justru kuburan-kuburan ini menjadi tempat yang Masya Allah, yang diagungkan, yang dimakmurkan. Padahal di situ apa? Di area kuburan ini, di situ banyak pintu-pintu yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Banyak pintu-pintu di sana. Baik mereka meminta kepada orang soleh yang sudah meninggal tersebut, meminta, berdoa, wahai fulan ya fulan, sampaikan kepada Allah, doakanlah saya demikian-demikian. Menjadi wasilah, menjadi perantara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia mengaku muslim, mengaku Islam. Padahal Islam itu apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip dengan orang Yahudi yang mereka menisbatkan dirinya kepada Nabi Musa, tapi apa? Mereka memusuhi Nabi Musa. Orang-orang yang mereka memakmurkan kuburan-kuburan, mengagungkan, melakukan kesyirikan-kesyirikan dengan berdoa kepada wali-wali katanya yang sudah meninggal, mereka memusuhi terang-terangan yang mendakwahkan kepada tauhid. Memusuhi mereka orang-orang yang mendakwahkan agar memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini realita yang apa? Yang kita prihatin terhadapnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini masalah yang ke-31. Nah, ini belum selesai sebenarnya. Kemudian di sisi lain, sebagian kaum muslimin ketika ditanya, apakah engkau sahibus sunnah? Apakah engkau ini pengikut sunnah, mengikuti sunnah Nabi, atau engkau ini sahibul bid'ah, engkau melakukan kebid'ahan-kebid'ahan? Maka semuanya kaum muslimin akan menjawab, saya ini mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi realitanya apa? Amalan mereka banyak mereka mengamalkan suatu perkara, suatu amaliyah maupun i'tiqad, keyakinan yang di sana tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka memusuhi orang-orang yang menghidupkan Sunnah, dan mereka cinta terhadap mereka orang-orang yang menghidupkan bid'ah. Ini realita ini yang terjadi di zaman kita sekarang. Mereka mirip dengan orang-orang jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan, kita baca sedikit, masih 5 menit. Kembali ke pembahasan tentang Yahudi tadi. Yaqulullahu jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman, "Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'hum
Nabada fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan ketika datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah Ta'ala, ketika Allah utus seorang rasul kepada mereka, musaddiqul, yang membenarkan lima mahum terhadap apa yang bersama mereka, yakni kitab Taurat, membenarkan apa yang ada pada Taurat, apa yang ada pada Injil. Maka apa? Nabada fariqum minal ladina utul kitab. Sekelompok dari orang-orang yang diberi Alkitab ini, mereka nabada, mereka membuang kitab Allah. Mereka membuang kitab Allah. Wara'a duhurihim, di belakang punggung-punggung mereka. Ungkapan apa? Membuang di belakang punggung-punggung mereka. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya mereka ini benar-benar apa? Tidak mau melirik sedikit pun apa yang dibawa Rasul ini. Karena dibuang di belakang punggung mereka. Mereka benar-benar sedikit pun tidak mau menerima kitab Allah ini, yang dibawa oleh seorang Rasul yang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka ini orang-orang Yahudi, mereka seakan-akan tidak mengetahui kalau ada seorang Rasul ini yang diutus. Padahal di dalam kitab Taurat sudah disebutkan sifat-sifatnya, ciri-ciri dari Nabi ini, Nabi yang ummi yang akan diutus ini. Mereka mengetahui, tapi apa? Seakan-akan mereka tidak mengetahui, sehingga mereka membuang kitabullah Al-Quran di belakang punggung mereka. Ungkapan ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui hadar rasula wa sifatihi wa ma ja'a bih. Seakan-akan mereka tidak mengetahui terhadap Rasul ini, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sifat-sifatnya dan apa yang dibawanya. Amilu amal al-juhal alladzi la ya'rifuna. Mereka kemudian melakukan, berbuat, beramal sebagaimana perbuatannya orang-orang jahil. Namanya orang-orang jahil, yang ini mereka orang-orang yang tidak mengetahuinya. Tapi ini orang-orang Yahudi, mereka apa? Beramal sebagaimana orang-orang bodoh karena takabburan wa inadan, karena sombong. Karena mereka sebenarnya tahu, tapi cuma apa? Pura-pura tidak tahu. Karena sombong wa inadan, dan pengingkaran mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini masalah yang ke-31. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Di masalah yang ke-31, sekali lagi, mereka orang-orang jahiliyah, terkhusus orang Yahudi, dan kita dari kalangan umat yang terakhir, jangan sampai kita mencontoh mereka, menyerupai mereka. Yakni apa? Mereka ini memusuhi agama yang hak, yakni agama yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka cinta terhadap agama yang batil. Mereka cinta terhadap agama yang batil. Maka hendaknya lisan-lisan kita ini berhati-hati ketika berkomentar. Karena dunia medsos ini sekarang tempat yang sangat mudah bagi siapa saja masuk di dalamnya. Komentar apa saja bisa. Ya. Hati-hati, tangan kita hati-hati, lisan kita hati-hati. Jangan sampai kita terlalu masuk di dalamnya, berbicara sesuatu dengan tanpa ilmu, menghujat sana, menghujat sini, atau bahkan membela sana, membela sini yang kita tidak tahu ilmunya. Ini saja.
sedikit yang bisa kita bacakan di pertemuan kali ini. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.